Halo semuanya, welcome to Pips Counter Daily Outlook. Ya, gue berharap seperti biasa di Daily Outlook hari ini yang gue berikan kepada kalian secara gratis bisa bermanfaat untuk ya guidelines kalian dalam mapping di market hari ini atau mencari fokusnya. Oke, langsung aja. Kita lihat di weekly, di sini ada rejection dan ya banyak orang bilang katanya gold itu di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Setelah minggu ke-9 itu gold tidak tidak lanjut bullish ya. Kayak gitu karena banyak isu-isu seperti itu. Ya kalian bisa cari itu di Google, di Twitter ataupun ya di Instagram juga mungkin ada yang udah bahas kayak gitu. Oke. Jadi ya gue hanya akan menganalisa apa yang gue lihat aja di market kayak gitu. Jadi gue tidak menggunakan asumsi-asumsi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan memang nantinya ada struktur yang mendukung asumsi seperti itu bisa kita ikutin teman-teman. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Kita lihat di daily, di sini masih ada potensi ranging. Kita lihat di H4-nya, H4 juga masih belum ada konfirmasi apapun kecuali nantinya di jam 12 di sini bisa membentuk sebuah rally base rally ya. Di sini kan ada bullish engulfing. Tapi kita harus lihat dulu bahwa di sini adalah area support become resistance ya. Jadi kalau misalkan dia membentuk rally base rally di sini, gue belum mau entry sih. Gue sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat harga yang naik sudah sangat jauh ini teman-teman ya, dan kita belum melihat adanya sebuah koreksi ya teman-teman ya, koreksi yang seperti ini atau mungkin yang seperti ini, jadi gue akan berasumsi untuk kayaknya bisa tunggu untuk harga itu nanti memberikan konfirmasi untuk lanjut sell kayak gitu ya teman-teman ya, untuk bearish engulfing, bukan bearish engulfing tapi bearish continuation kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin di sini gue akan lebih fokuskan diri untuk ngelihat potensi-potensi untuk nge-sell di gold sekarang ini, karena ya gue berharap akan adanya koreksi lah ya kayak gitu teman-teman, biar kenaikannya kalaupun nanti dia habis koreksi terus naik lagi itu akan lebih baik daripada dia naik terus-terusan tanpa adanya koreksi. Itu agak bikin gue takut ketika holding posisi karena bisa aja tiba-tiba dijebret ke bawah teman-teman, seperti yang sudah berlalu-lalu ya teman-teman ya. Ini juga kan langsung dijebret ke bawah ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, kita lihat aja ntar seperti apa. Nah, pas banget di sini ada area supply drop base drop ya, teman-teman ya. Jadi bisa diperhatiin nanti di area sini. Kita lihat di sini. Ya, ini tapi supply-nya gede banget ya. Kita coba kecilin ya, tapi mau gak mau lah di situ. Oke. Di sini ada area resistance ya, biasa gua nggak tandain kalau misalkan SBR tuh. Nah, di sini nantinya kalau misalkan H1 bisa close di bawah support ya gue akan coba ambil sell lah. Ambil sell, maybe dia bisa ngejar ke area demand di area sini nantinya. Kayak gitu ya. Kalau misalkan supportnya di break, ada potensi dia ngejar ke area sini. Kalau enggak ya sinilah di 4148 sampai 4130-an lah. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi untuk saat ini kita masih wait and see nih. Masih belum jelas kayak gimana pergerakannya. Kayak gitu, oke? Dan kalau misalnya kita lihat di sini naik pelan-pelan, biasanya kalau misalnya naik pelan-pelan kayak gini bakal dihajar sama 1 atau 2 candle gede ya teman-teman ya. Tapi ya gue nggak akan contohin semuanya di sini. Mungkin di live thread gue bisa contohin, tapi untuk di sini gue nggak bisa teman-teman, karena ya kita terbatas waktu lah biar nggak terlalu bertele-tele juga. Oke, jadi seperti itu view-nya. Gue akan lebih cenderung untuk nunggunya ada setup sell. Tapi kalau misalkan nantinya ternyata dia break all time high, ya gue baru akan buy. Jadi decision gue untuk nge-buy ya itu hanya ketika harga itu dia lanjut break all time high dan membuat sebuah konfirmasi. Ya walaupun gue kurang suka ya karena ini udah tinggi banget dan butuh koreksi dalam. Nah, yang kedua itu adalah gue pengen cari sell. Cari sell itu ya antara dia bikin candle confirmation atau struktur confirmation yang reject area supply. Kalau nggak dia break support ya sebagai candle confirmation, atau nantinya ya dia break demand ini dan ya mulailah terjadi sebuah downtrend, ya itu bisa kita ambil nanti untuk tarikan di lower high-nya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya terjadi besok ya mapping besok akan gue jelasin lebih detail once strukturnya memang sudah terbentuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini ya begini dulu. Oke, kita lanjut ke JJ. Di JJ sebentar. Dulu itu bekas live ya. Kita lihat di ini kita oke. Nah, di weekly ya ini masih ada kemungkinan sih di week fill ya bisa naik ke atas ini ya teman-teman. Coba kita lihat nih apakah bisa
Di daily sih masih ranging, masih ketahan area supply atas. Kita lihat di H4. Kalau nantinya H4 di jam 12 itu bisa close bearish pin bar, itu good for sell teman-teman. Gue pasti akan sell. Kalau H4-nya close nanti bearish pin bar. Oke, camkan itu. Nah, teman-teman. Di area di time frame 1, teman-teman. Di sini ada area support ya, support baru, teman-teman. Nah, terus juga kemarin tuh ya, Nah, kemarin tuh kan gue bilang ya, di sini dia break break support dan bisa lanjut turun, tapi ternyata harga tidak mampu untuk break previous low. Karena apa? Di M15 di sini membentuk sebuah chart pattern ya. Ini namanya morning star, teman-teman ya. Gue ngebuy di sini di live trade kayak gitu, tapi berakhir break even karena target gue itu di area sini kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi hanya break even aja. Kalau misalkan SL gue di bawah sini mungkin ya gue udah bisa TP lebih enak. Tapi ya it is what it is. Kayak gitu. Jadi untuk saat ini kita kita hapus dulu semua ya biar bisa lebih enak mappingannya. Kita mapping ulang. Nah, di sini ada area support. Kalau misalkan support ini di break, H1 akan membentuk sebuah supply dan ya bisa kita manfaatin. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya. Di sini kan high-nya high 2 dan ini akan menjadi high 3 ya, which is ini good for bearish movement ya teman-teman ya. Jadi gua akan sangat menunggu untuk H1 dia break support atau nanti H4-nya di jam 12 siang akan close bearish pin bar. Kayak gitu aja. Kalau misalkan close-nya itu bukan bearish pin bar gimana? Kalau misalkan close-nya itu ternyata doji atau mungkin bullish, ya wait and see. Nanti kita tunggu di H1-nya aja break supportnya kayak gimana. Kalau break support dia membentuk sebuah struktur rally base drop, ya itu akan gua sell. Tapi kalau misalkan tidak membentuk dan membentuknya malah nggak jelas gitu, nah ya berarti wait and see dulu kayak gitu. Untuk saat ini ya masih ada potensi ranging lah menurut gua. Untuk di GJ ya, tapi gua akan lebih condong untuk ngambil sell. Nah, di sini supply. Tapi kalau misalkan high yang ini ya, supply yang ini itu di break, ada potensi dia lanjut naik ke atas ya, teman-teman. Dia lanjut naik ke atas untuk week fill di weekly-nya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga ya, teman-teman ya. Walaupun gue sendiri gue lebih prefer untuk dia turun ke bawah. Kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya dia break supply ya, gue akan ya udah wait and see dulu aja, paling nunggu gold nantinya. Kayak gitu. Ini juga kita masih di awal minggu, jadi santai aja. Mungkin gue akan cari posisinya mungkin di Selasa, Rabu atau mungkin Kamis kayak gitu. Nggak usah dipaksain kalau misalkan marketnya memang lagi nggak bagus ya. Jangan dikejar marketnya sebelum marketnya ngejar-ngejar dompet kalian. Oke, seperti ini. Coba kita cek di news. News ada tidak? Tidak ada news yang berarti di hari ini ya. Hanya ada dari China ya teman-teman. Dan US government ya ini masih shutdown, jadi ya banyak data yang yang tidak rilis kayak gitu ya, dan ya itu akan menghambat volume juga ya. Ya udah, kita hanya berharap nanti volume di London Open, New York Open dan London Closing Session ya. Jadi perhatiin di jam-jam itu, bisa kalian cek di Forex Time Converter atau di Forex Factory. Nih lihat nih di sessions itu udah dibuatin jamnya tuh ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Semoga daily outlook ini berguna untuk kalian dan jangan sungkan untuk kalau misalkan kalian mau bertanya, ya silakan tanya di kolom komentar. Bye bye semuanya dan semoga have fun lah di market hari ini. Bye bye.